Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pengantar dari mata kuliah Tahfidz Al-Quran yaitu untuk tema tahsin bacaan Al-Quran. Jadi untuk tahfidz ini sebenarnya kita seharusnya sudah tidak lagi banyak berbicara atau banyak membahas tentang tajwid atau makhorijul huruf, karena seyogianya ketika kita melangkah kepada tahfidz kita sudah selesai dalam hal ini. Tapi karena latar belakang mahasiswa yang mungkin beragam sehingga tidak semuanya mungkin sudah menguasai tajwid, maka saya akan berikan sedikit pengantar tentang tahsin agar nanti tahfidznya tidak sekedar hafal di otak atau hafal lancar saja, tapi juga tajwidnya bisa tetap terpegang. Karena membaca Al-Quran itu yang terbaik adalah yang menggunakan tajwid dan tartil. Maka di sini akan saya sedikit bahas hal-hal atau tajwid yang seringkali terabaikan ketika sedang tahfidz. Ya, jadi ini hanya beberapa yang saya sampaikan, karena kalau kita masih sudah masuk ke tahfidz masih membahas tentang tajwid tentu tidak cukup waktunya, apalagi kita hanya punya waktu 1 semester. Baik, kita akan sedikit membahas yang pertama yaitu tentang matobi'i. Matobi'i itu adalah panjangnya 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Nah, yang sering kita jumpai, yang sering saya jumpai juga adalah matobi'i yang terlalu pendek sehingga tidak ada bedanya antara matobi'i atau bukan. Nah, kadang karena mungkin terburu-buru, kemudian karena konsentrasinya penuh di hafalan, maka tobi'i ini sering terabaikan. Jadi nanti ketika dalam proses tahfidznya tolong diperhatikan mana yang matobi'i, mana yang harokat biasa, sehingga nanti tetap terpegang tajwidnya. Jadi harus ada perbedaan antara matobi'i dengan yang bukan. Nah, itu kita kira-kirakan saja 2 ketukan. Yang berikutnya adalah tentang tawalud. Tawalud itu kalau dalam bahasa Jawanya glawer-glawer, atau ada suara pantulan yang seharusnya tidak ada. Jadi ketika mengucapkan huruf mati itu ada suara yang terpantul. Nah, ini yang sering terjadi karena tidak terbiasa membaca dengan menghilangkan tawalud. Biasanya karena dari awal sudah tawalud, kemudian tidak diperbaiki secara berkala atau secara terus-menerus sehingga bacaan tawalud ini terbawa sampai dewasa. Nah, contoh dari bacaan tawalud itu begini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, tawal itu seperti ini. Qala alam aqul. Qala alam aqul. Setelah memati ada suara e. Qala alam aqul. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus langsung qala alam aqul. Nah, qala alam aqul. Tidak boleh ada e. Nah, ini biasanya terjadi setelah ada huruf mati. Contoh lagi. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha fil bahri. Seharusnya seperti fil bahri. Nah, tawalat itu ketika terbacanya seperti ini, fil bahri. Kalau diperlambat atau kalau dalam video di slow emoticon atau dipergerak lambat akan jelas akan terdengar suara e, fil bahri. Nah, ini tidak boleh, itu namanya tawalut, tidak boleh. Harus langsung fil bahri. Nah, ada lagi kadang pada huruf mati idzolamu,
ide. Nah, ide itu tidak boleh ada e-nya, langsung idzalamu. Nah, itu tidak boleh. Yang paling sering yang sangat sering terdengar itu tawalud. Nah, ini bisa jadi karena dari awal tidak terbiasa untuk menghilangkan tawalud ini. Ini akan terdengar sangat jelas ketika kita terbiasa tidak tawalud, mendengarkan bacaan yang tidak tawalud, kemudian ada bacaan tawalud itu sangat terdengar jelas, sehingga harus dilatih dari sekarang atau nanti ketika mulai tahfidz menghafalkan itu, perhatikan betul huruf yang harus memantul atau harus qalqalah dan yang tidak. Jadi tawalud ini sangat sering terjadi dan tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah makhraj huruf yang mirip-mirip. Misalkan sin, shin, shod. Itu bunyinya akan mirip-mirip, tapi ketika diperhatikan bentukan keluarnya itu beda. Jadi sin meringis, sin, shin, shod. Shod itu agak maju, mulutnya agak maju. Jadi bunyinya mirip, tapi mulutnya dalam mengeluarkan itu berbeda. Kemudian huruf kaf dan qaf. Laqad, laka, ka, qo. Nah, itu harus berbeda. Meskipun kita tahfidz, kita tidak boleh terburu-buru sehingga meninggalkan makharijul huruf seperti itu, tidak boleh. Qala hadza, qa. Jadi harus ditenggorokan sehingga lebih berat. Kalau ka itu tenggorokan tapi lebih atas, ka. Laka. Jadi harus terlihat beda, ya. Kemudian huruf-huruf yang mati yang harus memantul. Misalkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu ada syiddah, jadi watab. Kemudian laqad. Nah, ini sering terlewat, laqad kana lakum. Nah, ini dalnya harus mantul, laqad kana lakum. Kemudian selain makharijul huruf-huruf yaitu yang sering tertinggal, ada lagi yaitu tentang waqaf atau tempat berhenti. Kita mungkin memiliki panjang nafas yang berbeda sehingga kemampuan untuk berhenti dalam satu ayat itu juga berbeda. Nah, dalam waqaf ini kita harus memperhatikan di mana kita harus berhenti, di mana kita harus memulai kembali ayat itu. Karena ketika kita salah berhenti, kemudian salah mengambil setat untuk kembali lagi, untuk mengulang ayat itu lagi, nah itu bisa mengakibatkan perbedaan arti. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus benar-benar diperhatikan kalau mau berhenti di mana, kemudian mengulangnya dari mana. Jadi tidak boleh memotong kata, kemudian apalagi kata yang ketika dipotong menjadi berubah arti. Nah, ini tidak boleh. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, mungkin nanti akan menemui beberapa bacaan gharib. Bacaan gharib itu bacaan yang tidak biasa atau bacaan yang tidak sesuai dengan aturan. Misalkan kalau ada fathah kemudian setelahnya ada alif, maka itu termasuk matopi yang harus dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Misalkan wakana, kanya panjang 2 harokat. Nah, karena setelah fathah ada huruf alif. Ini itu aturannya matopi adalah ketika sesudah dhamma ada wawu, kemudian setelah kasroh ada ya, atau setelah fathah ada alif, maka dibaca 2 harokat atau 1 alif. Nah, ini terkecuali untuk lafadz ana. Lafadz ana yang bermakna mutakalim wahdah atau bermakna saya. Nah, ana yang demikian ini maka dibaca 1 harokat. Ana.
Jadi bukan semua ana, tapi ana yang bermakna mutakalim wahdah ini dibaca satu harokat. Meskipun setelah na, setelah harokat fathah, nun fathah, na itu ada alifnya. Ini bacaan gharib, maka tidak boleh dibaca panjang. Nah, mungkin nanti yang akan ditemui lagi dalam juz 30 adalah ada saktah. Ini bukan gharib ya, aturan saktah. Saktah itu berhenti tanpa bernafas. Berhenti tanpa bernafas. Contohnya adalah kalla bal rona. Nah, setelah bal itu ada tanda saktah, kemudian rona. Kalla bal rona, berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, kalla bal rona. Nah, seperti itu tadi membacanya. Jadi harus ada jeda bacaan. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi di sini adalah ketika kita membaca atau tahfidz itu kita tidak perlu terburu-buru atau kita terpancang pada satu lagu. Karena di sini saya tidak menerapkan satu lagu tertentu. Yang penting adalah tajwidnya tetap terpegang. Jadi tidak usah khawatir kalau lagunya datar saja itu nanti akan saya salahkan, tidak. Yang penting bagi saya adalah tajwidnya terpegang. Baik, untuk materi tahsin saya kira untuk pembukaan ini, untuk pertama ini sudah cukup. Nanti ketika diperlukan bisa saya tambah, tentu dengan melihat hasil hafalan dari mahasiswa, sehingga mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu diperbaiki akan saya bahas kembali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.